Nah, banyak berita yang berseliweran juga katanya di YouTube. Hotman Paris siap membantu Pratiwi Novianti. Hotman Paris akan turun tangan membantu Pratiwi Novianti. Nonsen guys, nonsen ya. Bawa pergi begitu saja dari palungan seorang ibu. Loh, selama ini kalian di mana? Ini sebenarnya kalian dari Dinas Sosial Tangerang ini punya hati nurani atau tidak sih? Itu ajarannya guys, semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Aduh, nurani mana yang harus kita kedepankan? Sisi hati mana yang harus kita jadikan sebuah pembenaran? Kita lihat anak gak keurus di film aja kadang kita nangis. Ingat anak kita bagaimana kalau berada di kondisi seperti itu. Bahkan kita sebagai cat lovers pun ngerasa gak tega kalau ada kucing jalanan sakit dan gak keurus. Ini manusia bung, ini manusia yang walaupun anak dari penyandang ODGJ. Bukankah sebuah prosedur dibuat untuk menaikkan level kemanusiaan? Lah ini kok malah merendahkannya? Semua yang punya nurani pasti akan speak up melihat tragedi ini. Di mana rasa kasihan melawan sebuah peraturan? Di mana sebuah humanity melawan sebuah oligarki? Di mana sebuah rasa sayang melawan perundang-undangan? Undang-undang yang terkadang tanpa ada sosialisasi, sehingga kami mengedepankan suara hati. Mewakili anak-anak negeri, izinkan kami speak up melihat kondisi ini. Guys, viral sekali mbak-mbak kerudung dinsos yang pakai kerudung hitam ini guys. Ini dibantai sama netizen guys, sumpah. Ini si paling prosedur. Ya, kalau kalian nonton ini pasti kalian ngesel ya. Jadi ini ceritanya dalam video ini itu ada timnya Mbak Novianti, dia ngevlog kan di belakang sambil ngevlog nge-live, terus dibilang harus sesuai prosedur guys gitu kan. Walaupun ada surat-suratnya ya lagi itulah segala macam. Tapi netizen ini geram gitu kan, karena berusaha untuk mengedepankan sebuah prosedur gitu. Apakah mereka sudah sesuai prosedur? Kucuk-kucuk datang tanpa peringatan, itu anak-anak dari anak asuh dari Pratiwi Novianti langsung dibawa. Apakah itu yang namanya prosedur? Nah tuh coba dijawab tuh. Yang namanya prosedur itu ada langkah-langkahnya, prosedur tahap demi tahap. Itukah yang namanya prosedur dan sebuah peraturan. Nah, harusnya diingatkan dulu, ya kan? Kalau tidak diingatkan 1, 2, 3, baru silahkan dibawa. Ini datang kucuk-kucuk langsung dibawa. Apa sebab musababnya dibalik itu semua? Tadi, ya, abang-abang yang sebagai ngucing, ya katanya, di TikToknya ngucing, artinya pencinta kucing ya. Kucing-kucing jalanan aja mereka merasa kasihan, apalagi ini anak-anak manusia gitu kan. Banyak yang geram nih, katanya si paling prosedur. Nah, banyak berita yang berseliweran juga katanya di YouTube. Hotman Paris siap membantu Pratiwi Novianti. Hotman Paris akan turun tangan membantu Pratiwi Novianti. Nonsen guys, nonsen ya. Terus guys, banyak netizen yang mengatakan ke Hotman Paris guys, agar Hotman Paris dapat membantu kasusnya Pratiwi Novianti atas diambilnya anak-anak asuhnya oleh Dinsos dan Kemensos guys ya. Dan ini mendapat perhatian kah dari Hotman Paris? No, belum. Karena sudah banyak mengetek nih, coba kita lihat. Netizen itu mengetek Hotman Paris ya. Semoga dapat membantu Pratiwi Novianti dalam menyelesaikan kasus ini. Tuh kita lihat banyak sekali netizen yang mengetek tuh Pratiwi Novianti, Bang Hotman tolong bantu Pratiwi Novianti mengambil bayinya kembali. Pratiwi Novianti tuh semua hampir rata-rata mengetek Hotman Paris dan mengetek nama Pratiwi Novianti guys. Tuh Pratiwi Novianti atas dasar kemanusiaan. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Hotman Paris untuk memberikan klarifikasi atau memberikan bantuan hukum kepada Pratiwi Novianti guys. Dari berita-berita yang di YouTube itu yang katanya Hotman Paris membantu Pratiwi Novianti, Hotman Paris siap turun tangan membantu Pratiwi Novianti adalah berita hoax guys ya, hoax. Kita yakin sih pasti terbaca oleh Bang Hotman, tapi sepertinya dia tidak mau menanggapi dulu. Apakah kasus ini viral seperti apa? Dulu Norma Risma ya, yang begitu viral antara kasus dengan mertua dan menantu, dibantu juga sama Bang Hotman Paris. Ya, semoga kali ini Bang Hotman mungkin menonton tayangan ini membantu kakak kita Pratiwi Novianti untuk mengambil kembali bayi-bayinya ya, agar untuk membantu di proses hukum. Saya nggak mau anak saya dibawa. Saya nggak mau bu anak saya dibawa. Tolong bu, saya mohon bu. Sesungguh sudah ibu. Jangan bawa anak saya bu. Dari kasus ini saya melihat keadilan di Republik Indonesia itu mahal. Sebagai seorang anak, saya bisa merasakan hati seorang ibu itu sakit seperti apa ketika anak yang dia sudah rawat bertahun-tahun diambil orang, dicaci maki orang, Benar. diancam oleh orang, dicelakai oleh orang. Sakit sebenarnya. Karena pasti kita semua punya ibu. Lalu datang sekelompok orang
dengan alasan ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada, lalu ambil secara paksa. Ini sebenarnya kalian dari Dinas Sosial Tangerang ini punya hati nurani atau tidak sih? Kalaupun memang beliau yang merawat anak itu dari orang-orang yang terlantar di pinggir jalan tidak memenuhi syarat, kalian berikan arahan kepada dia. Syarat-syaratnya ini yang Tepat. ibu harus lengkapi. Bukan secara paksa kalian ambil lalu bawa pergi begitu saja dari palungan seorang ibu. Loh, selama ini kalian di mana? Hah? Kenapa baru sekarang? Memang dasar manusia tidak ada hati sama sekali kalian. Mati masuk neraka sana, pi. Lihat kalian punya video nih, apalagi yang dia nih, apa nih? Nah, Pelajarannya guys, semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Kau punya prosedur apa? Harus melengkapi prosedur. Apa? bener-bener. Kalaupun memang tidak sesuai dengan prosedur, kau arahkan prosedur yang mana? Yang ini harus dilengkapi. Ini kau gubuk gabak puntang panting dengan anak itu 10 bayi itu. Kau pikir itu barang kah? Kau ini bikin saya marah saja. Saya naik darah ini lihat kau pemuka itu. Dia kau punya prosedur omong kosong itu. Kau seorang perempuan. Besok lusa nanti kau seorang ibu juga. Bagaimana kalau kau anak-anak begitu nanti? Prosedur kayak tai. Kakak berjilbab hitam dari Densos habis dibantai. Nah, ini nih. Siap Mbak Cantik, prosedur nomor 1, rasa kemanusiaan nomor 27, pelajaran untuk kalian semua. Ya guys, kalau ada orang terlantar yang harus segera dibantu, jangan dibantu dulu sebelum kalian melengkapi prosedur membantu orang tersebut. Inilah yang ditakutkan. Permisi mau lewat. Si paling prosedur. Ini yang ditakutkan itu guys. Orang jadi takut untuk menolong gara-gara seperti ini. Takut salah prosedur, jadi disalahkan. Maka ini harus segera diselesaikan. Nah, yang ku bilang dia tidak memenuhi prosedur tadi adalah karena kata-kata Mbak ini ya. Ini kita lihat videonya bentar ya. Jadi pelajarannya guys, semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Oke, kalian semua dengarkan kata kakak ini. Kalau semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Jadi yang ada di otakku ini yang ku tangkap ini adalah kalau kalian membantu orang, kalau kalian mau menolong ini, jiwa kemanusiaan kalian ada. Tapi kalau kalian tidak sesuai prosedur, jangan lakukan itu. Nggak usah Nah, tolong. ini ujung-ujungnya kan. Jadi takut masyarakat ini ditakutkan kemarin oleh salah satu YouTubers ya. Aku lupa namanya, salah satu TikTokers dia bilang, jangan nanti sampai gara-gara ini masyarakat takut mau menolong ya. Karena nanti mau menolong, ingin membantu, jadi takut. Nanti kita takut salah langkah karena salah prosedur. Akhirnya rasa kemanusiaan itu bisa hilang. Gara-gara kasus seperti ini, segera diselesaikan. Tolong siapa? Kecuali kalian punya legalitas, baru kalian boleh menolong siapapun. Dan sekarang kakak ini menjadi duta prosedur. Guys, ini Bunda suruh nyepil mbaknya yang waktu Dinsos datang tuh ke rumahnya Kak Novi. Mbaknya yang pakai jilbab hitam. Nah, itu disuruh kena lagi nyepil, dia. katanya, ada yang kenal mbak itu nggak? Minta dong nomor teleponnya biar gua telepon, gua mau bertanya. Bunda mau tanya sama mbaknya, nih kan, pernah punya anak nggak? Hah? Rasanya dipisahin itu bagaimana? Ya kan? Perih jenderal. Ya rasanya dipisahkan sama anak yang sudah diurus dalam kandungan, walaupun itu adopsi ya, anggaplah anak angkat. Hei, tahu nggak kamu? Mengurus anak angkat atau adopsi itu kita lebih hati-hati. Itu daripada kadang anak sendiri ya. Kenapa? Kalau anak sendiri kalau kenapa-napa kita ya anak sendiri. Tapi kalau orang lain takut ketempuan, tahu nggak lo? Berarti nggak ketempuan, ya? Karena berpikir orang mentang-mentang anaknya orang asal aja ngurusnya. Nah itu yang kadang kita takutin, ngerti nggak? Ya. Padahal mah kita tidak pernah membeda-bedakan yang namanya anak adopsi sama anak sendiri. Nah, tuh. Karena terkadang kita lebih mengedepankan kasih sayangnya lebih kepada anak adopsi. Asal ente tahu ya mbak ya. Nah, Kalau tuh, cuma kerudung sekedar hitam. prosedur, pasti Kak Nopi itu akan ditabrak. Kenapa? Masa kita nolong orang nungguin prosedur dulu, nungguin bikin peraturan dulu dibikin. Lah orang keburu lahiran bagaimana? Iya kan? Ini anak udah mau brojol nih. Terus nungguin bikin peraturan dulu, surat-surat gitu. Ya kita nolong orang dulu lah. Yang penting nyawa terselamatkan, bayi terselamatkan, ibunya terselamatkan, kan begitu dong. Terus kalau masalah memang ada undang-undang, ada peraturan yang harus ditaatin, ya nggak apa-apa, ya sekarang aja suruh dipenuhin aja, suruh diselesaikan, gitu loh. Nggak usah ada bawa bayi itu ke
tempat lain. Karena apa? Bayi itu riskan dengan penyakit, rawan dengan penyakit, tahu nggak? Ya, kamu mungkin belum pernah punya anak, saya udah pernah punya anak ya. Anak kecil itu cepat sakit, gampang sakit. Lu mau bertanggung jawab kalau anaknya itu kenapa-napa? Hah? Mau nggak lu, Mbak prosedur disebutnya ya? Habis guys ya, Mbak prosedur berkerudung hitam dari Dinsos habis dikejar dan dihujat netizen ya. Itulah kadang-kadang muncung itu kalau misalnya kurang paham gak usah ngomong, apalagi itu kan live pasti direkam. Bagus diam aja kakak ya. Kira kayak gini kan jadi bulan-bulanan netizen. Memang semua sesuai prosedur. Memang sih karena ditugaskan. Tapi kalau nggak punya wewenang untuk jawab, diam aja. Itu lebih bagus gitu kan. Biar yang punya berkepentingan yang menjawab. Atau biar atas-atasan yang menjawab. Nah kalau gitu salah ngomong kan, salah ucap. Netizen jangan dipancing. Berat urusannya gitu kan. Itu plus 62 kalau bergabung jadinya Microsoft aja sampai ampun-ampun. Ya begitulah, semoga Mbak Pratiwi Novianti ya, Mbak Pratiwi Novianti segera dimudahkan segala urusannya guys ya. Untuk Mbak Pratiwi Novianti nih, semoga bayi-bayinya dapat kembali lagi ke pelukannya dan masalah ini cepat selesai guys. Kita akan update nanti kalau ada berita-berita terbaru dari Pratiwi Novianti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.